Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita satu hati di dalam doa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Bapa yang senantiasa merahmati kami dengan kasih dan setia, Allah yang terus memelihara, menjaga, mengaruniakan hidup, berkat, keselamatan, Allah yang terus menopang kami untuk melewati dan memampukan kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau selalu menghadirkan kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu kami tidak sendiri. Dan keyakinan bahwa setiap kami tidak sendiri itu juga diyakini oleh 70 murid yang diutus oleh Yesus untuk mengabarkan berita baik Injil keselamatan. Dan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan tersebut, kiranya Roh Kudus yang juga memampukan setiap kami untuk dapat mendengarkan dengan fokus, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari, yang tentu akan kami wujud nyatakan dalam laku hidup kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus yang juga memampukan, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu seturut dengan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah menyiapkan bagian yang akan kita baca, saya akan membacakan bagi setiap kita. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damai-Mu itu akan tinggal padanya. Namun, jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu,
Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin pernah mendengar ungkapan ini. Sima maung, sima aing. Ada yang pernah? Sima maung, sima aing. Wibawa harimau itu, wibawaku, wibawa saya. Ungkapan ini menggambarkan Bapak Ibu, seseorang yang memiliki karisma dan juga kewibawaan yang setara bahkan melebihi maung, harimau. Yang dalam budaya Sunda sebenarnya ungkapan ini punya makna dan menggambarkan orang yang punya kekuatan sekaligus juga keberanian yang luar biasa. Sehingga orang yang punya sima maung, sima aing, dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia bukan orang yang gampang kalah. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia tidak cepat pasrah. Orang yang seperti ini justru dia punya kemauan yang sangat kuat untuk mencapai satu titik keberhasilan tertentu. Apapun halangannya, apapun hambatannya, apapun tantangannya, meskipun mungkin tantangan itu berupa bahaya, tembok yang susah ditembus, dia akan hadapi itu. Dia akan lewati itu. Keberaniannya tidak akan pernah menjadi hilang, ciut, atau menciut. Keberaniannya itu selalu ada. Sima maung, sima aing. Nah, hari ini kita melihat ada 70 murid yang kemudian diutus oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya tentu kita tahu, kita mengenal ada 12 murid yang dipanggil, dipilih secara khusus. Karena tidak serentak ke-12 murid itu. Tetapi ada waktu yang diperlukan oleh Yesus. Mulai dari Simon Petrus dan seterusnya sampai genap 12. Mereka punya tugas yang sangat khusus.
Dan bacaan kita menggambarkan, menceritakan Yesus memanggil murid yang lain, 70 orang. Untuk mendahului Yesus, untuk menyiapkan tempat-tempat yang akan dilayani, yang akan dikunjungi oleh Yesus, untuk menyiapkan hati banyak orang. Sebelum Yesus kemudian juga akan melakukan pelayanan pengajarannya ke berbagai tempat. 70 orang ini dibagi menjadi 35 kelompok karena diutus berdua-berdua. Jadi tidak sendiri-sendiri. Tetapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga. Dan ini sebagaimana juga tema khotbah hari ini. Diutus seperti anak domba di tengah serigala. Dan ayat 3 menegaskan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Harusnya kalau kita berpikir secara manusiawi, 70 murid ini nolak. 70 murid ini tidak mau. Karena mereka digambarkan sebagai anak, sebagai domba, bahkan anak domba. Simbol tak berdaya. Gambaran tidak punya kekuatan. Apalagi wibawa. Anak domba itu menggambarkan sosok yang sebenarnya lemah dan punya ketergantungan yang kuat. Tapi anak domba itu diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Serigala ini kan simbol bahaya, simbol ancaman, simbol kekuatan yang besar. Hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan logika, hitung-hitungan dalam sebuah pertempuran, anak domba di tengah-tengah serigala mati. Cek orang Sunda mah ieu teh nyamperkeun paneungeul. Pasti mati, pasti terluka, pasti tidak berdaya. Sehingga secara logika harusnya nolak ini 70 murid ini. Tapi enggak. Dalam catatan Injil yang kita baca, tidak ada semacam keterangan yang memberi informasi sedikit saja bahwa 70 murid ini enggan. 70 murid ini enggak mau. Justru mereka mau untuk pergi. Dan bahkan apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat lain yang hari ini tidak menjadi bagian yang kita baca, ayat 17, pasal 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Ayat 17. Ke-70 murid itu pulang kembali dengan gembira. Artinya apa? Mereka bawa hasil. Mereka berhasil. Ada buah ya dari apa yang mereka lakukan. Artinya pekerjaan mereka itu tidak sia-sia. Bahkan mereka bersyukur, oh kami mampu ternyata, kami bisa ternyata. Kami punya daya ternyata, kami punya kekuatan ternyata. Setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Dan ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, si 70 murid tadi bukan karena mereka punya sima maung sima aing sehingga mereka berhasil. Nah, mereka digambarkan anak domba.
Simbol tak berdaya, simbol yang lemah, rentan, bisa celaka, bisa sakit, bisa jatuh, bisa gagal, bisa terperosok. Tetapi mereka berhasil tentu bukan karena mereka punya sima maung sima aing. Tapi karena sang pengutus itu, yaitu Yesus, memberikan bekal, melengkapi, memampukan, menyertai, tidak membiarkan sendiri. Sehingga 70 murid itu mau dan berhasil karena yang mengutusnya adalah Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini tentu kita mengingat hari perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang jatuh pada tanggal 11 Juli, berarti hari Jumat yang lalu. Karena Injil itu diberitakan, maka 11 Juli 1855, Sarma, dua orang bapak, Sarma dan Minggu, menerima diri untuk mengikut Yesus dan mereka dibaptis. Jadi dua orang Sunda dari Cikuya, Banten, Minggu dan Sarma. Dan itu menjadi hari perkabaran Injil GKP. Dan dari situ tentu Injil tumbuh berkembang di Tatar Pasundan, Pasundaan. Jadi tidak menunjuk pada suku Sunda, tapi menunjuk pada wilayah Pasundaan. Sehingga ada di 3 provinsi Gereja Kristen Pasundan itu. Dan tentu kita melihat ada karya Allah yang besar, sehingga GKP kemudian ada sampai hari ini. Nah, karena itu hari ini kita diingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana Yesus mengutus 12 murid, lalu 70 murid, dan Yesus juga kita yakini mengutus setiap kita saat ini. Untuk bekerja, untuk melayani, untuk terus mewartakan Injil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang harus menjadi bagian perenungan kita hari ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita. Yang pertama, mun teu bisa ngagabru gunung, kudu bisa ngarayap. Tahu Bapak Ibu ya ngagabru? Kalau Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, saling cinta, pasti istri itu akan ngagabruk. Saling ngagabruk gitu ya, waduh saking cintanya gitu ya. Dipeluknya dengan sangat-sangat gitu ya. Saking cinta, saking dedehnya gitu ya. Tapi kalau orang ngagabruk itu dari kejauhan Bapak Ibu. Kalau seperti film orang India mah lari gitu dari jauh. Mami, mama gitu. Langsung loncat, gabruk gitu. Semacam gitu. Nah ungkapan ini Bapak Ibu, mun teu ngagabruk gunung, kudu bisa ngarayap. Artinya apa? Kalau kita adalah, oh ya saya gereja, saya adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus. Kalau tidak bisa mencapai tujuan dengan cara cepat, dengan kekuatan besar, maka tempuhlah dengan cara yang kecil, tidak perlu berlari, tapi berjalanlah. Yang penting jangan berhenti, tapi maju terus. Gitu.
Kira-kira itu. Mungkin tidak bisa lompat. Sebagai gereja, sebagai utusan, kita tidak selalu bisa melakukan karya pelayanan dengan cepat, dengan tepat. It's okay. Maka tempuhlah dengan cara berjalan. Gitu. Yang jadi catatan, entong eureun, itu saja. Jangan berhenti. Tapi tetaplah melangkah, tetaplah berjalan, tetaplah maju. Kenapa? Karena pelayanan itu tentu punya pergumulannya tersendiri. Tetapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti dengan masalahmu, dengan kelemahanmu, dengan kekuranganmu, dengan ketidakberdayaanmu, dengan keterbatasan ekonomimu. Melangkahlah, ngalengkah, lalaunan teu nanaon, tapi ulah eureun, maju. 70 murid itu punya tantangan tersendiri. 12 rasul itu mereka punya tantangan dan pergumulan sendiri. Yang mereka hadapi itu tidak mudah. Tapi apa yang menjadi pelajaran? Mereka tidak pernah berhenti. Berjalan bersama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menjadi perenungan kita, tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Tidak ada. Pelayanan itu tidak mudah. Bekerja juga tidak gampang. Menjadi berkat itu perlu upaya, daya usaha yang keras. Karena tidak mudah, karena ada tantangannya, karena ada pergumulannya. Cek orang Sunda mah, ulah nangtang tapi muntang. Nah seringkali kita nangtang. Kalau jelema nangtang, ngerasa bisa, ngerasa mampu, ngerasa bisa sorangan. Ripuh sorangan mah. Jadi mun aya tantangan ulah nangtang, tapi muntang. Muntang ka Gusti, nyekel ka Gusti. Da mun eueuh Gusti mah moal bisa. Mun eueuh Gusti moal nepi, mun teu jeung Gusti moal pasti. Gitu. Jadi mun hayang nepi kudu jeung Gusti, sabab jeung Gusti pasti. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita. Memang kita digambarkan seperti anak domba, lemah, tak berdaya, ringkih, punya kelemahan, punya keterbatasan. Diutus di tengah-tengah serigala, ada bahaya, ada tantangan. Tapi yang sering kita lupa apa? Aya domba, aya serigala, yang sering kita lupa apa? Aya gembala. Seringkali dalam hidup ini, entah pelayanan, entah pekerjaan, entah pergumulan hidup rumah tangga, yang seringkali kita lihat apa? Dombanya, diri sendiri, serigalanya, tantangan, masalah, bahaya, gembalanya nggak kita lihat. Sehingga fokus kita kemana? Ke diri sendiri dan kepada serigala. Fokus kita tidak pada gembala. Kenapa kita enggan maju? Karena kita seolah-olah melupakan gembala. Kenapa kita melihat ke depan, poek? Karena kita tidak mau mengarahkan pandangan kita pada gembala. Gembala mah aya Bapak Ibu, tara ka mana-mana. Urang we nu sok ka mana-mana. Kita yang selalu menjauh dari gembala. Gembala agung itu. Tapi gembala itu selalu mendekat. Karena itu sing percaya ulah cangcaya. Pergumulan apapun dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga bisa kita hadapi, bisa kita lewati asal kita tidak fokus pada domba, pada diri sendiri, tidak fokus pada serigala, tapi fokus pada gembala. Sehingga kita beroleh kekuatan. Sehingga kita akan dimampuhkan.
Sehingga seperti tema hari ini mengingatkan diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala, kita bisa mengatakan moal sieun, moal mundur. Da aya gembala. Dan kiranya Gereja Kristen Pasundan ketika boleh menghayati hari perkabaran Injil, kita boleh semakin diingatkan bahwa tugas perutusan itu menjadi penting. Injil itu harus terus disebar, terutama melalui laku, kesaksian, kehidupan kita setiap hari. Amin.